Baik Ibu, saya atas nama Elfrosi Hindarni, NPM 211032449. Saya prodi PGSD, mahasiswa semester 7, mahasiswa Unika Santu Postrute. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat HAM, jenis HAM, karakteristik HAM, dan DHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Baik Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat HAM. Sebelum memahami lebih jauh tentang hakikat hak asasi manusia, perlu diketahui juga mengenai hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Hakikat hak asasi manusia mencakup konsep bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada keberadaan mereka sebagai manusia. Hak ini dianggap inheren, tak terpisahkan, dan universal. Artinya, diberlakukan secara merata untuk semua orang tanpa didiskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hakikat hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa prinsip dalam hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, kesetaraan dan martabat. Hak asasi manusia menekankan kesetaraan semua individu tanpa memandang perbedaan apapun. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati. Yang kedua, universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tidak tergantung pada kebangsaan, kebudayaan, atau kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, inherensi. Hak asasi manusia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Mereka lahir bersamaan dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, perlindungan hukum. Individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hak ini mencakup hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, dan keadilan. Yang kelima, kebebasan dan hak sipil. Hak asasi manusia melibatkan kebebasan individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul, serta hak sipil seperti hak kehidupan dan keamanan. Yang keenam, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain hak-hak sipil dan politik, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis HAM. Terdapat berbagai jenis hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Berikut adalah beberapa jenis HAM yang sering dibahas. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak ini berkaitan dengan kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Contoh hak sipil dan politik antara lain: yang pertama, hak untuk hidup, misalnya hak tidak untuk dihukum mati secara sewenang-wenang. Yang kedua, hak atas kebebasan pribadi, misalnya hak untuk bebas dari penahanan yang tidak sah. Yang ketiga, hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Yang keempat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil. Yang kelima, hak untuk berkumpul dan berserikat. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang diperlukan untuk memastikan kehidupan yang layak dan bermartabat. Beberapa contoh hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah: yang pertama, hak atas pendidikan, misalnya setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak atas pekerjaan yang adil dan layak. Yang ketiga, hak atas perumahan yang layak. Yang keempat, hak atas kesehatan, misalnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Yang kelima, hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Yang ketiga, hak-hak kolektif. Hak
ini merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada kelompok atau komunitas tertentu, bukan hanya individu. Beberapa contoh hak kolektif adalah: yang pertama, hak atas pengakuan identitas budaya, misalnya hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat tertentu. Yang kedua, hak atas pembangunan, misalnya hak untuk menikmati hasil pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, hak atas lingkungan hidup yang sehat, misalnya terkait dengan perlindungan lingkungan sebagai hak untuk hidup dengan kondisi alam yang baik. Yang keempat, hak perlindungan dari diskriminasi. Hak ini melibatkan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang mungkin menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kondisi lainnya. Contoh hak perlindungan dari diskriminasi termasuk: yang pertama, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak untuk tidak didiskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan umum, hak untuk hidup tanpa kekerasan dan intimidasi berdasarkan identitas individu. Yang kelima, hak perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Setiap individu berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Beberapa contoh hak perlindungan ini adalah: yang pertama, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Yang kedua, hak atas perlindungan selama proses hukum, termasuk hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan melalui penyiksaan atau penganiayaan. Yang keenam, hak-hak perempuan dan anak. Hak-hak ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering menghadapi pelanggaran HAM. Contohnya, yang pertama, hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan lain-lain. Yang kedua, hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus seperti hak atas pendidikan, hak untuk tidak dipaksa bekerja, dan lain-lain. Yang ketujuh, hak atas keadilan. Ini adalah hak yang memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Hak ini meliputi: yang pertama, hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen; yang kedua, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan; yang ketiga, hak atas pembelaan hukum seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Materi yang ketiga yaitu tentang karakteristik HAM. Karakteristik HAM merujuk pada sifat-sifat dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas. HAM berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, atau kebangsaan. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan setara. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak bisa dicabut atau dibatalkan oleh pihak manapun, meskipun hak ini dapat dibatasi dalam situasi tertentu, misalnya dalam keadaan darurat. Hak dasar manusia tetap harus dihormati. Yang ketiga, tidak tergantung pada status atau posisi. HAM berlaku bagi setiap orang terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik, misalnya hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Yang keempat, interdependensi dan keterkaitan. Semua hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, hak untuk hidup berhubungan erat dengan hak atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Yang kelima, tidak terkecuali. Semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak-hak tersebut memiliki nilai yang setara dan penting, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, hak keadilan dan kesetaraan. HAM mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu. Ini berarti setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa didiskriminasi. Yang ketujuh, hak untuk membela diri. Setiap individu memiliki hak untuk membela hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan atau pelanggaran HAM. Materi yang terakhir yaitu tentang DUHAM. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan standar umum keberhasilan bangsa dan negara.
DUHAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan, harta benda, kelahiran, atau status lainnya. Beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam DUHAM diantaranya: yang pertama, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Yang kedua, hak atas pengakuan di depan hukum. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum. Yang keempat, hak atas privasi. Yang kelima, hak atas kewarganegaraan. Yang keenam, hak untuk menikah dan membangun keluarga. Yang ketujuh, hak atas pendidikan. Yang kedelapan, hak atas jaminan kesehatan. Yang kesembilan, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Yang kesepuluh, hak untuk memeluk agama.